Salam olahraga. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat? Ya, sehat ya. Sama seperti dengan Pak Jack juga dalam keadaan yang sehat. Anak-anak kelas 6, ini adalah pertemuan pertama ya di semester yang kedua. Mungkin anak-anak sudah tidak sabar lagi ya untuk berolahraga. Walaupun kita masih di rumah kita masing-masing, namun kita tetap harus berolahraga agar tubuh kita tetap sehat dan bugar. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang materi rangkaian pola gerak dominan dalam senam lantai. Itu senam lantai ya. Anak-anak pasti sudah tahu apa itu senam lantai, pengertiannya, jenis-jenis senam lantai, sejarahnya, ya, serta unsur-unsur yang terdapat dalam senam lantai. Nah, untuk itu supaya lebih jelasnya, mari kita membahasnya dalam materi tersebut ya. Jadi anak-anak Pak Jack harapkan untuk tetap belajar dan tetap semangat. Rangkaian senam lantai merupakan penggabungan dari beberapa gerakan senam yang dilakukan secara berurutan dalam satu periode gerakan atau kesempatan. Pada gerakan rangkaian, pesenam akan melakukan unsur gerakan mengguling, melenting, keseimbangan, memutar, melompat, dan meloncat sesuai kaidah pada gerakan senam lantai tersebut. Nah, anak-anak, itulah rangkaian senam lantai atau unsur-unsur yang terkandung dalam senam lantai. Senam lantai juga terdiri dari beberapa unsur ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertiannya. Senam lantai adalah salah satu cabang olahraga atau bagian dari rumpun senam. Gerakan-gerakan senam dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras. Senam lantai sering juga disebut dengan senam bebas, sebab pada waktu melakukan gerakan tidak membawa alat atau menggunakan alat. Jadi dalam senam lantai itu terdapat dua jenis ya, yaitu senam lantai menggunakan alat dan senam lantai tanpa menggunakan alat. Nah, itu adalah jenis-jenis dalam senam lantai. Nah, sekarang kita akan belajar manfaat dari senam lantai. Yang pertama, kemampuan gerak tubuh semakin lincah. Yang kedua, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada. Yang ketiga, menambah kekuatan fisik. 4, menjaga keseimbangan. 5, menurunkan berat badan. 6, meningkatkan kekuatan jantung. 7, melatih lompatan. 8, meluruskan tubuh yang bungkuk. 9, melatih kefokusan. 10, membakar lemak. Dan yang terakhir, sirkulasi aliran darah lebih lancar. Nah, itu adalah beberapa manfaat senam lantai. Sampai sini anak-anak paham ya? Beberapa jenis atau contoh senam lantai diantaranya gerakan meroda, guling ke depan, guling ke belakang, sikap kayang, headstand, handstand, dan sikap lilin. Nah, itu adalah beberapa contoh senam lantai tanpa menggunakan alat. Nah, jadi hari ini kita akan membahas atau mempraktekkan beberapa contoh senam gerakan tanpa menggunakan alat. Oke anak-anak, itu tadi adalah gerakan meroda atau cartwheel pada senam lantai. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan gerakan meroda. Sudah siap semuanya? Baik, mari kita pelajari bersama-sama. Ketika melakukan gerakan meroda,
Posisi awal berdiri tegak dengan kedua tangan diangkat lurus ke atas dan dibuka membentuk huruf V. Kemudian, kaki kiri maju ke depan sebagai tumpuan ketika mengayun. Setelah itu, jatuhkan badan ke depan dan putar ke arah samping hingga telapak tangan kiri bertumpu di matras untuk menahan tubuh. Lalu, angkat kaki kanan ke atas dan putar tubuh ke arah samping kiri hingga tangan kanan bertumpu di matras. Di saat kedua telapak tangan bertumpu di matras, jatuhkan tubuh ke arah kanan hingga kaki kanan bertumpu di matras, lalu angkat tangan kiri kita. Kemudian, setelah kaki kanan bertumpu di matras, letakkan kaki kiri hingga bertumpu di matras juga. Lalu, angkat tangan kanan kita. Posisi terakhir, badan menghadap arah kita semula. Usahakan mendarat dengan seimbang. Baik, sekarang mari kita lihat kembali gerakan meroda seutuhnya. Oke, jadi seperti itu bagaimana cara melakukan gerakan meroda atau cartwheel. Silahkan dicoba di rumah ya. Ingat, jangan pernah takut untuk mencoba selama hal tersebut baik dan aman. Oke? Mengguling atau rolling diartikan sebagai bergerak sepanjang daerah tumpuan dengan cara memutarkan badan terus-menerus. Gerakan menggulingkan badan ini termasuk gerak lokomotor. Mengguling dapat dilakukan dengan guling depan, guling belakang, dan guling lenting. Gerakan guling belakang adalah gerakan menggulingkan atau menggelindingkan badan ke belakang dengan bentuk membulat seperti roda. Tahapan gerakan guling belakang adalah sebagai berikut. Posisi jongkok
kedua kaki rapat dan tumit diangkat. Kepala menunduk dan dagu rapat ke dada. Kedua tangan berada di samping telinga dan telapak tangan menghadap ke atas. Jatuhkan pantat ke belakang, badan tetap bulat. Pada saat punggung menyentuh matras, kedua lutut cepat ditarik ke belakang kepala. Pada saat kedua ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala, kedua telapak tangan menekan matras hingga tangan lurus dan kepala terangkat. Ambil sikap jongkok dengan tangan lurus ke depan sejajar bahu lalu berdiri. Berikut gerakan selengkapnya. Nah, anak-anak, itulah beberapa contoh video pembelajaran tentang gerak senam lantai menggunakan alat. Lalu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat ingin melakukan olahraga senam lantai? Yang pertama, gunakan matras karena perlengkapan ini sangat penting saat melakukan teknik apapun dalam olahraga senam lantai. Yang kedua, letakkan matras di atas permukaan lantai yang datar. Yang ketiga, pastikan matras berada pada posisi yang tepat. Yang keempat, sekitar area matras pastikan tidak ada benda yang dapat membahayakan saat melakukan pendaratan. Sebelum melakukan teknik senam lantai, biasakan dengan gerakan pemanasan terlebih dahulu. Dalam melakukan olahraga senam lantai, dimulai dari teknik paling dasar, menengah hingga teknik yang paling sulit. Dan yang terakhir, ketika melakukan senam lantai harus ada pengawasan seperti teman, kakak, atau guru ya. Jadi anak-anak, itulah beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan gerakan senam lantai.